Pesan apa? Pesan apa yang Bu Yuni mau sampaikan kepada mereka yang masih ragu ingin menjalankan gaps? Ragu, sebenarnya mau tapi masih ragu. Oke, jadi saya pakai kata pepatah aja ya jawabnya ya. Kalau kamu mau mendapatkan hasil yang berbeda, maka kamu harus memberikan effort yang berbeda juga. If you do the same thing and expect a different result, then you might be crazy. Ya, jadi ya kalau misalnya kamu nyaman dengan posisimu sekarang, dengan sakitmu, dengan stresmu, dengan pusingmu, yo wes, nggak ada perlu dirubah, nikmatin. Tapi kalau misalnya udah nggak nyaman dengan sakitnya, udah nggak nyaman dengan pusingnya, dengan stresnya, ya udah jalanin aja. Kan Gaps itu sendiri kan satu ya, kita udah bagi-bagi ebook gratis. Kita udah bikin kelas gratis. Nah, terus mau diapain? Mau disuapinin? Mau suruh datang ke rumahnya masak? Gitu kan. Jadi ya lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Ya, take one day at a time. Satu hari, jalanin aja. Nggak ada yang salah. Mungkin ada cara yang lebih baik, tapi nggak ada yang salah. Seperti mendengar buat saya ini. Oke, terus lanjut. Lanjut. Ya, apakah sebagian besar masalah pada anak gaps memiliki kaitan erat dengan emosi orang tuanya? Sebenarnya kalau misalnya yang namanya masalah ke anak, kalau mau dicocok-cocokologi ke masalah orang tuanya, masalah inner child, ada-ada aja, Bu. Ada aja, Hmm, gitu kan. Ya, cuma yang pertama kali selalu saya sarankan itu adalah jalani pendekatan secara badannya dulu, approach bodinya dulu, ubah pola makannya dulu, ubah pola hidupnya dulu. 1 sampai 3 bulan deh ya, kalau misalnya jalani secara patuh dan nggak ada perubahan yang signifikan. Nah, mungkin kita perlu melihat dari point of view lain. Atau beberapa juga yang eh ngejalanin itu riweh banget gitu ya. Maksudnya kayaknya kayak kemarin nih, contoh lagi, bukan kemarin lagi, saya sering banget ngomong kemarin ya, pada like a few weeks ago gitu ya. Ada ya, satu case di mana si mamahnya ini ya nunggu konsultasi kan lumayan nih jadwal nunggunya gitu kan. Nah, dia udah jalanin dulu, tapi eh, riweh gitu loh, pikirannya riweh gitu, sampai dia itu menolak untuk masakin anaknya, ya, menolak untuk suapinin anaknya. Sampai dia bilang, suaminya dia bilang gini, Bu, dia itu sampai nungguin saya pulang kantor loh katanya. Ya. Nah, jadi karena itu semua sudah diceritakan dalam intake form gitu kan, dan saya juga kan ketika kita baca intake form kurang lebih bisa merasakan ya emosi si ibu, kondisi di rumahnya bagaimana. Saya adalah saat sesi gitu lah, saat sesi konsultasi gitu, saya sentil-sentil sedikit gitu kan. Nah, setelah sentil-sentil sedikit, ibu gini 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 misalnya gitu kan. Nah, dia setelah sesi itu terus dia bilang, semalam saya enak tidur, Bu. Setelah saya itu ibu yang ngomong, ibu tuh bener gitu ya. Malam saya enak tidur, saya lihat oh ya ternyata saya itu berpikiran seperti ini. Saya takut karena saya berpikir seperti ini. Saya berpikir seperti ini karena saya punya pengalaman seperti ini, begitu ya. Nah, ya, setelah itu selesai, ya, believe it or not, ya, itu bener-bener mukjizat. Besokannya dia tuh bisa nyuapinin anak, bahkan masak bareng ya, anak, terus dia cerita gini, Bu, aku tuh pakai yang zucchini untuk bikin kayak bakmi yang ya. diputer-puter, tapi terlalu hancur katanya. Anaknya makan sih, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Eh, kalau misalnya dibilang, kalau lihat dari case yang tadi itu, ya iya, memang ada hambatan dari si mamahnya tersebut untuk menjalankan gaps ke anaknya karena dari dirinya sendiri, Iya. ya. Tapi nggak semuanya bilang anak stunting, oh maknya inner child. Ya, ya. Maknya inner child. Siapa tahu aja demen hobinya minum apa UD ultra processed food. We never know, ya. Atau misalnya karena satu dan lain hal perlu mengkonsumsi produk-produk yang ada tambahan pepeannya. Ya kan banyak ya. Hmm. Ya, benar, Bu. Ya, 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 betul.
karena memang kayaknya harus sesuatu yang evidence based dulu, dilihat apa yang objektif dulu baru ke subjektifnya ya Bu ya. Kalau mau menyelesaikan masalahnya itu ya. Iya, Terus ini, ya benar sih Bu, kalau orang sudah tahu kenapanya dia bisa berbuat seperti itu, biasanya tingkat kesadarannya meningkat. iya, betul, betul. Iya, Sama seperti kayak saya beberapa hari ini kan lagi posting burung dara di depan apartemen saya itu kan ya. menarik itu, menarik. Iya. Iya gitu kan. Awal-awal itu iseng gitu. Bisa nggak saya beli apa itu namanya bird cage ya, bird cage yang untuk bird feeder. Bisa, tapi memang saya senang kreatif gitu ya. Jadi saya iseng-iseng dulu satu. Terus yang ini nih saya lihat, oh ternyata kayak gini ya. Ini burung tumpluk-tumplukan terus makanannya berantakan gitu kan. Udah pikir lagi, oh pengen bikin kayak salah satu botol mineral gitu ya, mau saya prakarya gitu. Itu happy gitu. Terus ketika saya bilang, kenapa ini makes me happy ya? Tuh saya ingat-ingat, oh ternyata ini gitu kan. Padahal baru Hmm, di kelas kemarin kan dibilang kan, saya nggak mau punya pets. Apa, ribet gitu kan ya, tanggung jawab gitu kan. ya, 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 Ternyata ya. kayak fun gitu kan. I don't have to clean up after them ya. Kalau misalnya dia pupuk sembarangan, nanti kita tutup restorannya, kita nggak kasih dia makan lagi. Iya, iya, iya. Bu Yuni cuma butuh mencari pets yang tidak merepotkan. Iya, iya, iya. Papa Iya. saya aja piara biawak di rumah. Eh, Beneran. Terus dia setiap minggu ke pasar, ya, dia beli ikan ya, ikan terus jadi eh, intestinnya semuanya itu dikasihin ke si biawak. Nah, kita selalu dapat file ikan. Jadi ya udah sampai bosen-bosen makan ikan sebenarnya. iya, 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 iya. Hmm. Ya, mau tanya yang lain sih, tapi di luar dari pertanyaan. Boleh, lanjut aja. Saya jadi ingat Bu, waktu sebelum punya anak, saya juga termasuk orang yang malas bertanggung jawab sama orang lain, kecuali diri saya sendiri. Termasuk kalau lihat anaknya orang, biasa orang bilang, iya anaknya lucu sekali. Kalau saya lihat anak-anak, biasa aja sih Bu. Tapi giliran anak, ya, ya cuma anak saya sih yang saya anggap lucu. Tapi pas punya, saya bisa menilai, oh iya anaknya lucu, karena sudah punya pengalaman punya anak. Gitu. Eh, Bu Yuni juga gitu nggak sih? Enggak, saya suka Oh anak enggak, kecil. Saya suka anak masa? kecil. Iya, dari dulu saya suka anak kecil. Hmm, Bahkan dulu waktu anak saya baru bayi, jadi adik saya juga kan umur anaknya kan kurang lebih sama. Nah, ya, jadi ya. kalau misalnya pas weekend ketemu tuh di rumah mamah tuh udah kayak TK, udah kayak TK. Jadi kalau Iya, iya. biasanya mamah saya itu misalnya mama sama adik saya lagi keluyuran misalnya shopping atau misalnya pergi beli apa gitu ya. Saya enggak, saya di rumah sama dua suster anak-anak ini sama anak-anaknya kita bikin bikin TK. Aku ngajar anak-anak ini I'm happy. Oh gitu. Makanya Itu ketika Hah? ya, 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 lanjut Iya. lanjut. Iya, jadi ketika jalanin komunitas apa ya Gaps Diet Indonesia ini, kenapa masih berjalan sampai sekarang gitu ya? Karena yang saya lihat itu apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat ke anak-anak lain, ya. Hmm, Anak-anak lain mungkin kalau dari pengalaman saya punya anak yang special ya, eh, butuh butuh perhatian lebih gitu kan. Nah, eh, sekarang ini ya kita pakai data CDC aja ya yang di Amerika ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada yang kerajinan sensus ya Mak ya. Sensus, Mak. Iya. Jadi kita pakai data CDC aja. Kalau saya nggak salah tahun kemarin itu eh, sa- satu satu dari setiap 35 kelahiran itu mereka tergolong dalam spektrum autism berat. Hmm. Itu yang berat. Kalau yang ringan kan lebih banyak lagi kan. Nah, saya mau mencoba mengurangi ya dengan cara saya, dengan kapasitas saya, mau membantu anak-anak Indonesia itu jangan sampai apa ya ngomongnya ya. Saya mau ngomong cuma nggak tega gitu. Jangan sampai autis ngomong kasar gitu lah ya. Karena misalnya masih usianya dini dan mereka itu masih baru gangguannya sekedar apa ya sensori integrasi misalnya gitu ya speech delay gitu kan. Nah, speech delay itu kan is not a diagnosis gitu kan, itu symptoms.
Tapi orang sugar coating dengan bilang, ah anak saya cuma speech delay, oke deh gitu ya. Ya terserah deh apapun itu. Saya melakukan dari apa yang saya bisa, saya bantu orang tua ini untuk menjalankan pola makan CAPS. Karena ini yang saya yakini dapat membantu memperbaiki leaky gut. Ya, Hmm. karena kan leaky gut, leaky brain. Nah, gangguan sensori dari mana? Dari leaky brain. Ya udah diberesin dulu aja perutnya. Bonus-bonusnya dari punya hati untuk anak-anak Indonesia agar tidak banyak yang masuk ke dalam spektrum autism itu, datang nih yang punya masalah kulit, yang punya masalah stunting gitu kan. Ya sudah, aku cuma punyanya satu golok, satu alat ya, namanya GAPS. Itu tak terapin. Karena kan GAPS itu sendiri gut and psychology syndrome, gut and physiology syndrome kan. Ya problem Iya, anak-anak dari stunting ke eczema ke autism segala macam sama, iya, 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 sama iya. dan semuanya berprogres gitu. Kayaknya Bu Rina juga kan mungkin ada yang bisa di-share sedikit kan dari pengalaman yang ngejalanin GAPS, terus dari gangguan sensori yang dialami sama Putra. Sekarang sudah dikit banyak kan berkurang gitu kan. Benar, benar Walaupun Bu. masih naik turun kayak yoyo ya. Iya, masih, ya, gitulah. Em, Banyak perbaikan dan Putra banyak perbaikan selain karena gaps, ibunya juga ada perkembangan, jadi dia juga ikut berkembang dari permasalahan yang mungkin agak berat, jadi mulai agak lebih ringan. Jadi masalah yang dulu berat untuk saya hadapi dan maksudnya masalah yang keluar dari dirinya juga berat, akhirnya eh, sudah lebih ringan. Jadi memang ibu harus tetap belajar, putra juga akhirnya juga harus beradaptasi dengan makanannya lah, dengan kegiatannya gitu-gitu. Iya sih Bu, benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang anak sebagai cermin emaknya untuk mendewasakan diri itu pas banget ya. Iya Bu, kayaknya memang gitu. Iya, benar Bu. Tapi memang iya deh pokoknya benar. Ini sesinya Bu Yuni ya, bukan sesi saya. Nggak apa-apa, kan kita kan berbagi. Kan kita Ya, juga saya bingung berbagi. Bu. Aku masih mau malak kamu untuk kelas donasi nanti. Ya, nah aku masih mau malak kamu untuk kelas donasi. Nanti I don't know when. Janjinya Juni nggak jadi. Mungkin mungkin kita nunggu. Pelan-pelan dirayu lagi Bu Rinanya. Kawan-kawan. Next. Ih, iya. Next, next. Bagaimana rasanya menjalankan journey healing ini untuk usia Bu Yuni yang sekarang? Di usia Bu Yuni yang sekarang. Oh, saya menjalani healing journey saya sekarang. Nah, di usia Ibu bagaimana rasanya? Sebenarnya kalau misalnya bicara healing journey itu sudah berjalan cukup lama, ya. Hmm, Sudah berjalan cukup lama. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu ketika saya before I even understand healing itu apa gitu ya, ya. saya sudah mulai ya, saya mulai kayak gak nyaman dengan hidup saya. Hmm, Kenapa ya? Kenapa ya kok gue gini? Kenapa ya kok ini? Kenapa? Kenapa? Banyak kenapa? Banyak mempertanyakan kenapanya gitu. hmm, Ya, saya juga meyakini ada campur tangan Tuhan ya hmm, untuk saya bisa ketemu sama orang, bertemu dengan banyak guru, bertemu hmm. dengan banyak jalan yang memang sudah in the way mungkin ya kalau misalnya kita mau ngomong tentang iman ya, mungkin sudah disiapkan nih sama Tuhan. Ya. Ya. Contoh misalnya, ada beberapa ilmu yang saya tahu tuh mungkin sudah 10 tahun yang lalu, ya ketika Hmm, saya dengar pada saat itu, I was like, halu, hmm, halu gitu kan, apa sih gitu kan. Terus dikasih hmm. tugas nih, oh kamu bikin ini, nanti naik ke atas, oh mamahnya, papahnya, neneknya, kakeknya, satu. For me, it's like, hah gitu kan. Nah, tapi karena seiring saya menjalani sendiri gitu ya, terus segala macam, terus oh iya itu make sense ya. Oke, makanya aku bikin kelas Healing with Yura ya, yang aku bilang kan ini series nih gitu. Karena ya nggak mungkin juga gitu loh segabrekan gitu kan. Bu Rina nanya, oh aku segabrekan gini. Bu Rina bisa bilang gini, ih Bu Yuni aneh gitu kan. Aneh ini halu gitu kan. Nah, tapi kan kita perlu perlu kasih ya ibaratnya kayak anak kecil gitu kan. Hmm. Baby, waktu perutnya
mentok 30 sampai 100 mili. Kamu mau kasih dia 1 liter, Tumpah semua. Keluar ya? cuma Ah, 300. cukup ya. Udah Ya. gedean, dia bisa nih lebih banyak, ya, 300 mili, dan seterusnya sama. Jadi kalau misalnya dibilang healing journey saya itu, saya membayangkan itu seperti onion ya, onion. Ketika di Hmm. luar-luar itu benar-benar dor-joran, wah dor-joran gitu kan. Tapi disangka kita kita merasa sudah aman, ntar saya lagi mikir, kayaknya bukan aman deh. Tapi healing kita itu akan terus terjadi ketika kita merasa ada yang tidak nyaman, Ya. ya. Karena ketika kita tidak nyaman, disitulah luka kita, disitulah yang masih kita perlu beresin, ya. Nah, kalau misalnya kayak makin lama itu makin halus, Bu. Kalau dulu mungkin, Hmm. oh ada gangguan nih, sakit nih, gangguan hormon misalnya gitu ya. Oke, kita beresin. Oh ya kita fokus ke sana. Tapi kan Ya. lama-lama, kok makin halus ya? Kayaknya yang ini kan udah sempat dirilis. Oh mungkin ada lagi nih di point of view dari yang lain, dari begini segala macam. Aku punya cerita. Makin halus. Ini baru cerita Iya. ya cerita. Jadi aku dapat klien ya konsul. Awal klien konsul itu dia masuk tentunya sebagai masuk untuk konsul gaps. Terus aku baca intake formnya, aduh Tuhan, ini sampai emosinya banyak amat gitu kan. Dan yang bikin situasinya itu kurang kurang menguntungkan buat dia adalah dia merasa nyaman dengan menjadi sakit. Ya. Ada Ya. hal-hal yang dia dapatkan, yang dia lihat itu sebagai positif impact ke dia karena dia Ya. sakit. Nah, itu udah selesai ya. Terus aku bilang, Bu, kalau misalnya ada jodoh lagi, kita ngobrolin tapi khusus untuk si psikis. Ya, Hmm. khusus untuk bahas kamu punya itu deh keluhan-keluhan unek-uneknya gitu kan. Suami saya Hmm. begini, emak saya begini, bapak saya begini gitu kan. Oke, oke, oke gitu. Nah, terus singkat cerita, dapet nih dia sesinya. Tapi saya nggak masuk dari dia punya keluhan, Ya. curhat, A, B, Ya. C segala macam. Ya. Dia ketika ketemu saya itu sesi, tiba-tiba dia bilang, boleh nggak mundur waktunya? Saya sakit perut. Eh? Hmm. Terus waktu sesi, saya buka, saya bahas tentang dari sakit perutnya itu. Saya masuk Hmm. dari sakit perut. Dari sakit perut, langsung buk, 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 buk. Langsung dapat satu peristiwa di mana dia tuh terluka. Benar-benar terluka. Saya bantu proses di sana. Ya, Hmm. saya tahu ketika dia mau sisi sama saya tahu dia udah punya amunisi banyak nih di sini. Aku mau cerita soal ini, aku mau cerita soal ini gitu kan. But I surprise her. Saya kasih kasih surprise ke dia. Saya nggak itu. Saya ngomongin yang lain yang dia nggak tahu saya mau masuk dari mana. Terus ketika Hmm. udah dirilis, saya bilang, oke, sudah ya Bu, oke, masih masih itu nggak, kayak gitu kan. Coba kita lihat deh, yang tadi bukan cerita ini ya. Coba masih ada emosinya nggak? Enggak ya. Ya Jadi, ampun. ya, Ya, jadi ya. kalau misalnya dibilang healing di usia sekarang, ya, I also don't know sih. Cuma, cuma kayak tetap aja ngejalanin gitu kan. Dan kita itu bisa bisa terus healing, bisa terus memperbaiki diri kita dari melihat dari apa yang kita nggak nyaman atau dari apa yang kita suka. Kalau yang contoh saya itu kan tuh burung dara tuh. That what makes me happy. Somehow makes me happy. Hmm. Saya sebelum keluar rumah tadi ya, saya sempet karena si burungnya itu lucu. Burungnya itu bisa masuk ke dalam apartemen saya, duduk di sofa saya, duduk di sofa di samping saya lagi nonton TV, tiba-tiba, loh, dia nggak takut orang gitu gitu kan. Nah, kalau sekarang dia nggak masuk ke dalam, dia di depan. Terus Hmm. saya kasih makan karena itu kan di depan kamarnya Tommy, balkonnya. Saya udah kasih makan, saya foto, saya sempet dulu. Makanya nggak apa-apa lah ya, telat-telat dikit ya. Yang penting pagi-pagi udah senyum kita ngeliatin burung. Ya, 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 ya. Isa jadi mikir, Bu. em, jadi memang kadang orang entah pikirannya yang membuat segabrek cerita yang ingin dia ceritakan, tapi dia menghindari akar masalah dari cerita yang dia bikin ya, Bu, ya.
Ini mungkin agak sedikit nyinggung dengan materi kelas Healing with Yura bulan Mei kemarin ya, tentang Hmm, luka inner child kan. Nah, salah satunya itu kan luka pengabaian, luka pengasuhan, betul nggak? Nah, kita ambil dua aja deh ya, luka pengabaian, luka pengasuhan. hmm, Nah, kalau misalnya saya ambil contoh yang tadi saya cerita itu, ya, dia itu ketika dia sakit, lah mendadak suaminya baik, lah mendadak suaminya perhatian, lah mendadak ini, lah mendadak itu. hmm, Somehow badan dia itu mengartikan perhatian yang dia dapat itu, walaupun ya kalau misalnya dalam ABA ya, saya pakai istilah terapi lah, terapi ABA itu kan ada yang namanya positive reinforcement, ada yang namanya negative reinforcement. Lah hmm, ini sebenarnya kan niat si suami itu kan baik biar suami istrinya lebih sehat atau dan sebagainya. Tapi ya memang dasar istrinya ini ada kebutuhan ya, ada kebutuhan untuk diperhatikan, untuk di apa ya, diemong gitu ya. Ya, jadi dia ngerasa, iya kak aku sakit, suamiku tambah baik. Saya bilang gini, kapan mau beresnya? iya, 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 iya. Dan Cara dan kebanyakan orang itu nggak sadar. Jadi kayak victim mentality ya, victim mentality. mungkin karena dia apa yang dia tahu waktu kecil caranya untuk mendapatkan perhatian itu dengan cara sakit kali Bu. Dia tidak tahu cara yang lain, jalan yang lain bagaimana mendapat perhatian kali ya. Kalau untuk statement itu saya nggak bisa jawab karena masing-masing orang lukanya beda. Hmm, hmm, Masing-masing orang lukanya beda. iya, Ada juga beberapa orang ya yang nyaman dengan chaos, nyaman dengan chaos, ya. Jadi dengan cara dia mendapatkan perhatian itu adalah dengan making chaos, bikin orang hmm, berantem, gangguin orang, gitu ya. hmm, Baik itu di rumahnya sendiri atau bahkan merambat sampai ke media sosial. hmm, Misalnya, making komen-komen yang absurd. Ya, hmm, misalnya nih ada orang posting terus dia bikin komen dan komen itu bikin attract orang lebih apa ya, entahlah gitu kan. Pokoknya chaos. Poinnya adalah chaos. Dan ketika chaos itu, somehow dia merasakan perhatian, atensi. Ya mungkin some people call it crazy, tapi buat dia menerimanya. Ya, ini perhatian. hmm, iya, Ya, jadi iya, nggak bisa one size fits all sih sangat kalau menurut saya. sangat personal Bu ya, Ya, case ya, by oke. case, Hmm. case by case. Oke, lanjut, lanjut lagi. Ya, lanjut Bu. Bu Yuni pernah cerita kalau tugas utama Ibu Yuni untuk membesarkan Tommy agar bisa mandiri dan bertahan hidup di dunia yang keras ini. Tapi bagaimana dengan kebutuhan untuk Bu Yuni sendiri? Apakah ada satu hal besar yang Bu Yuni butuhkan untuk dirinya sendiri? Saya suka jalan-jalan. Nah, Saya suka jalan-jalan. Jadi mungkin itu salah satunya ya kenapa sejak awal saya setting pekerjaan saya itu online base biar saya bisa kabur iya, 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 iya. ya. Saya happy dengan bisa make a difference, ya, make a difference. Hmm. Saya tidak saya bahagia kalau misalnya orang itu kasih kasih update ke saya, sekarang udah begini, sebelumnya itu begini, dulu naik berat badan 100 gram aja tuh susah. Ini sama Bu Yuni nggak dikasih makan ini, nggak dikasih makan ini, sekarang naik 400 gram. Aku cuma hehehe. Iya, 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 iya. Atau kalau misalnya, eh Bu Yuni, aku lepas obat. Oh, lepas obat tenang, lepas obat tidur, rasanya kepengen. Iya, Iya kan? Dan dia itu bahkan dia cerita ke temen ini mungkin ada saya share di saya punya story. Dia sudah ke beberapa psikolog, dia sudah ke beberapa psikiater, dia sudah ke whatever praktisi lah ya, naturopat lah, whatever lah, hipnoterapi segala macam gitu. Tapi what do you know? Hanya dengan diajak ngobrol dan dimengerti aja dan lepas. Makanya saya suka bilang saya dukun. iya, dukun, benar, benar dukun. Oh, jadi dukun aja deh gitu ya. Aduh ya lah.
dan itu buat saya itu satisfaction itu tersendiri. Tapi memang saya saya nggak aktif di sosial media, misalnya kayak jawabin DM segala macam, saya nggak terlalu. Kenapa? Karena itu tiring. It's very tiring. Saya masih kerja gitu kan, saya masih kerja dan itu sangat melelahkan. Makanya saya bikin sarana untuk ketemu dengan apa dengan kelas. Toh kelas juga kan gratis, asalkan jajan buat bantuin Iya, bayar gaji pegawai. Ya, dan sekarang kita ada ruang ruang Yura ini gitu kan, ruang teman Yura gitu kan, kita bisa ngobrol. Mungkin bahkan banyak orang yang dari pertanyaannya Bu Rina rasa iya juga ya relate gitu kan, relate gitu kan. Dan ya itulah, makanya saya bilang pertanyaannya random aja. Nanti kita siapa tahu bisa membantu orang dari apa yang ditanyakan. oke, siap. Oke, lanjut Bu. Siapa satu orang yang Bu Yuni paling percaya di dunia ini? Myself, Iya, sudah saya duga. myself. I used to trust a lot of people, ya, yang saya dekat, yang saya sayang. Tapi ternyata eh, kalau misalnya kita meletakkan itu di luar, bisa kecewa. Jadi kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Salah satunya mungkin ada yang pernah saya tulis tentang, saya bikin konten tentang sepi. Ada bedanya antara sendiri dengan kesepian. Iya. Hmm. Kalau misalnya kita ngerasa tidak damai, tidak nyaman dengan sepi, ya mungkin karena kita masih belum berdamai dengan diri kita, sehingga kita merasa kesepian dalam sepi itu. Hmm. Ketika kita perlu percaya sama orang lain, artinya kita masih belum percaya sama diri kita. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya untuk cari tahu gimana, mungkin pertanyaan berikutnya, gimana caranya cari tahu badan kita itu, diri kita itu nggak ngebohongin diri kita. Ya makanya sering-sering, jangan sering bohong. Yang pertama jangan sering bohong. Yang kedua, ya dengerin kata hati kita. Kalau misalnya kata hati kita, saya mau ini misalnya gitu, atau enggak ini aja gitu kan. Oke, cari tahu aja, oh kenapa kamu mau ini misalnya gitu kan. Oh karena ini gini-gini gitu kan, yang balik lagi ke self talk gitu kan, untuk memahami why we really want it ya. Nah kalau misalnya jadi udah jalanin ya. This Iya Bu, betul. Tuhan itu kan ada di dalam diri kita, dan ketika kita jujur ke diri kita nggak ngebohongin diri kita, ya dengan sendirinya kita bisa dengar suara Tuhan dari dalam diri kita. Bukan artinya halu ya. Iya, iya, iya. Nanti Ya, katanya aku dengar suara Tuhan. Oh my God, itu butuh diagnosa. iya. Tapi make Itu sense sih. butuh diagnosa kakak. Ya, iya, iya. Tapi make sense sih Bu sebenarnya pada saat di apa yang tadi Bu Yuni bilang apa kesunyian. Ya sebenarnya tidak sunyi karena kita ada diri dalam apa kita ada di situ. Kita itu Ya, ngapain merasa kesepian gitu kan? Ada sebenarnya kan kita. banyak Bu. Makanya orang itu bisa bisa apa? Bisa addicted ya, addicted terhadap kita ngomong kalau kesepian addicted ke handphone dan media sosial. Sebenarnya yang mereka cari itu kan entertainment. Ya, Hmm. sebenarnya entertainment yang mereka cari itu sebenarnya instan dopamin. Itu mirip mirip sama orang yang kecanduan misalnya substance lah, zat, whatever it is, ya, kecanduan zat apapun. Itu sebenarnya yang mereka cari itu adalah instan dopamin. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa berdamai dengan diri kita bisa memahami diri kita nggak perlu mencari instant dopamin, we get friends within ourselves, ya. Kita bisa bisa lebih itu loh, bisa lebih fokus, bisa lebih berkarya, bisa lebih menghasilkan karya dengan Hmm. kita menjadi sendiri. Tahu nggak Iya. privilege yang paling mahal zaman sekarang? Hmm. Apa Bu? Privilege yang paling mahal zaman sekarang. Apa ya? Apa Bu? Bengong, Iya, bengong. paling nyaman itu bengong sih Bu. Kalau Ya, lagi karena dengan bengong, ya, kamu mengizinkan badanmu untuk muncul ide, bahkan ya. istirahat pun itu Bu bisa jadi dari bengong. Ya,
Iya. Kalau misalnya tidur kan kita mendetoks ya, mendetoks salah satunya kan memori ya. Jadi kita nggak sinting ya. Makanya kalau orang nggak bisa tidur itu memorinya terlalu penuh, akhirnya bisa jadi gangguan jiwa kan. Ah, I see. Nah, Ya, ya. tapi kalau misalnya kita bengong ya, kita tidak nggak mungkin gini. I don't put word into your mouth. Saya nggak masukin kata-kata ke mulutmu. Sama seperti saya nggak masukin pikiran ke dalam pikiran saya. Misalnya saya flipping Ya, ya, ya. Instagram atau medsos atau apapun, saya masukin ide kan ke kepala saya. Mikir ini dong, mikir ini dong, mikir ini dong. Ya, belum lagi kalau misalnya orang yang pikirannya sibuk, akhirnya mereka jadi comot sana sini, comcang sini, Oh, iya, 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 iya. ya. Tapi Mm. ketika misalnya kita bengong, ya, maka pikiran kita itu kita bisa mikir nih, misalnya tiba-tiba inget ini. Oh iya, terus gini, bisa-bisa inget ke belakang. Oh dulu masih kecil itu saya tuh kreatif loh, saya kayak gini 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 gitu kan. Nah, akhirnya, oh sekarang ini lagi sama seperti ide yang kita ngobrol saat ini itu sebenarnya datangnya dari mall, Iya, 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 iya. datangnya dari bengong. Oh, Nanti iya. terus berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Kenapa dari bengong gitu kan? Bukan Hmm. artinya saya bengong terus ya kerjanya. Iya, It's a iya, iya. privilege, it's a privilege. Hmm. Jadi ya kalau misalnya kayak eh kurangilah hal-hal yang bikin pikiran sibuk tanpa alasan. Bukan artinya nggak boleh medsos. Medsos juga ada manfaatnya selama tidak di abuse. Iya, oke. Iya, kalau soal bengong saya pernah sih Bu lagi apa jadi ketua seksi acara, terus saking crowded sekali pikiran, pas bengong, setelah itu bengong beberapa menit langsung kayak segar seperti habis tidur berjam-jam. Hebat ya bengong, amazing. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu paling gampangnya dengan olah nafas. Ah, Olah nafas. Sama seperti kayak power nap kan? Power nap gitu kan? Atau misalnya olah nafas lah gitu. Itu sama juga efeknya kurang lebih akan sama. Tapi tidak dengan bengong. Maksudnya kalau bengong itu kan ya beda lagi gitu kan. ya. Tapi kalau misalnya kayak mungkin overwhelm, kayak Bu Rina yang tadi ceritakan, itu kan overwhelm kan dengan pekerjaan segala macam. Itu bisa bisa olah nafas ya beberapa 5 menit, 10 menit gitu kan. Atau ya udah power nap aja. Oke, oke, oke. Oke, lanjut Bu. Ya udah. Tiga negara teratas yang menurut Bu Yuni itu cocok dijadikan tempat tinggal yang mendukung kehidupan mandiri seorang anak autis atau yang berkebutuhan Hmm. khusus. Iya, itu sedih sih. Itu sedih sih. Ini dari yang kemarin kita ngobrolin ya, yang ngobrolin tentang eh, saya khawatir kalau misalnya itu karena untuk kayak kemandirian, ya saya I'm lucky, saya punya kesempatan tinggal di luar negeri itu cukup lama. Saya berapa lama ya? 6, 7 tahun, lupa saya. Lupa. Eh, dan itu banyak sekali pengalamannya. Ya pengalaman sesimpel kayak kita tinggal mau apa mau ngurus listrik lah mau ngurus telepon lah itu dipermudah kalau di negara kita ini kan tidak terlalu mudah ya gitu tidak terlalu mudah gitu dan kalau misalnya kayak naik kendaraan umum atau segala macam dan di negara-negara luar itu jauh lebih teratur dan keteraturan itu membantu anak-anak itu untuk belajar karena salah satunya mereka itu kan mereka rigid mereka nggak bisa surprises naik bus nomor ini kadang ada kadang enggak terus dia harus nunggu pinggir jalan nah itu mereka belum bisa kalau misalnya kalau ditanya 3 negara saya belum riset sebegitu banyak negara sebenarnya ya tapi negara-negara yang lebih teratur mungkin ya mungkin I don't know sesimpel Singapura mungkin ya kalau Amerika juga sebenarnya sekarang chaos saya waktu di Amerika itu saya sempat mendampingi salah satu anak orang tua angkat saya. Kebetulan juga dia special need. Jadi memang sebenarnya itu saya itu udah punya jodoh sama anak special need itu dari dulu. Bu. Saya kuliah ya, saya ada di angkat anak sama salah satu keluarga dan saya itu
di rumah mereka itu ngedampingin si Dede ini. Bukan Dede sih, umurnya sama kayak saya. Ya. Dari yang saya merasa, aduh beban sih gitu kan, aduh nih ribet banget sih, gimana sih gitu kan ya. Dia pernah menghapus, saya punya handphone, ya. Semua memori handphone saya itu dihapus. Terus dia tanya, Ciuni, kan saya marah nih gitu kan. Aduh, by the way yang bersangkutan juga punya sekolah di Jakarta. Eh, masa, Iya, Bu? iya. Hmm. Karena udah balik, mereka udah balik dari Amerika ke Jakarta dan mereka punya sekolah di Jakarta. Terus memang Ciuni, kan saya marah. Kamu kok gitu sih gitu kan? Aku mau telepon, bagaimana ini aku mau telepon? You erase all my contact number. Terus dia tanya, memang Ciuni mau mau kontak siapa? I tell you, mau teleponnya Dede, Dedenya Ciuni nomornya bla 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 bla. Mau telepon Koko ini nomor teleponnya bla 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 bla. I was like, oke. Karena sih gitu kan, saya masih belum ada pengetahuan apa-apa kan tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, terus nemenin dia belajar, belajar matematika, apa segala macam. Jadi memang memang sudah ada jalannya Tuhan untuk saya mendalam gitu. Karena memang dari udah ketemu gitu kan. Ya, Amerika kalau menurut saya bukan, meskipun dia sudah ada, tapi bukan pilihan terbaik. New Zealand, I don't know. Saya nggak tahu. Itu belum saya riset sebegitu dalamnya sih. Nantilah kita bikin Indonesia dengan lingkungan yang lebih nyaman, walaupun mereka nggak keluar sampai ke jalan raya atau gimana, tapi kita bikin yang lebih nyaman. Kita tetap prinsipnya lakukan terbaik dari yang ada. Kan nggak Hmm. mungkin dong kita ngijik-ngijik ngeboyong gitu kan. Belum tentu juga the whole family bisa ikut pindah. Iya, iya, iya. Iya, iya, benar. Oke, lanjut. Hmm. Kalau ketemu orang, pertanyaan apa yang paling Bu Yuni hindari atau tidak suka ditanya? Nggak tahu. Ya udah, next, next, next. Oh, Apa arti dan makna sabar dan ikhlas menurut Bu Yuni? arti kata sabar. Saya masih perlu belajar sabar sih. Hmm. Dan menurut saya juga masih perlu belajar ikhlas. Hmm. Tapi mungkin kalau saya bisa memberikan arti, eh, bagaimana saya menjalaninya aja yang terbaik setiap hari, eh, terus terus memberikan yang terbaik ya, dan selaras dengan sayanya. Ya, next Bu ya. Bingung saya. Ya, oke. Terus lanjut. Bentar, diseleksi dulu pertanyaannya, Bu. Nah, siapa orang yang paling banyak mengubah cara pandang Bu Yuni soal hidup? Mentor saya, salah satu mentor saya, ya. Atau mungkin sekarang salah dua mentor saya. Ya, I have a few mentor dan mereka yang banyak sekali eh ya memberikan knowledge, ya, memberikan knowledge. Mereka punya point of view, menjadi cermin. Hmm. Iya, menjadi cermin penting ya, Bu ya. Hmm. Jadi Mm-mm. cermin. Orang tua juga salah satunya menjadi cermin kita. Hmm. Tapi eh, kan ada waktunya ketika kita, ya balik lagi ya. Maksudnya dari itu kita perlu informasi yang lebih, dan itu yang kita dapat dari guru-guru yang kita temui di kita punya adult life. Hmm. Hmm. Oke, next. Adakah impian masa kecil Bu Yuni yang sampai sekarang masih disimpan diam-diam? Kalau ada Waduh, apa? masa kecil, impian masa kecil. Apa ya? Kepikirannya Pinocchio, kata Pinocchio. Nggak tahu apa itu artinya. Nggak tahu, nggak punya. Iya, 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 iya. Next, next, next. Duh, pertanyaannya Rina juga. Hmm, ya sudah. Ah, ini, Yuni bisa makan malam dengan siapa saja.
hidup atau yang sudah meninggal, siapa yang akan Ibu Yuni pilih? Ini sering nggak Oh hubungan my sih. God, siapa ya? Richard Gere deh. Saya naksir sama Richard Gere dari masa saya masih remaja. Siapa itu, Bu? Nah, Masya Allah Tuhan, kerasa tua gue dia kagak tahu Richard Gere. Tidak tahu saya. Bintang film yang cowok yang main Pretty Woman. Nah, nanti saya search ya. I feel old. Dia nggak kenal Richard Gere. Oke lah. Tapi dia masih hidup, cuma sekarang sudah sepuh. I don't know, maybe 70, 80, 70 ya. Nah, nenek saya tuh, Bu, berarti. Nah, ini nih, kalau tidak perlu memikirkan uang, pekerjaan impian Bu Yuni apa? Ini, Oh, oke, oke. ini, Ini masalah ini. kayaknya nih, Bu, pertanyaannya ya. Saya pilih dulu. Mari kita seleksi. Ah, ini, Soalnya nih. dia setengah mau ngeprank, nanyanya setengah mau ngeprank. Oh, bukan. Ah, ini. Apa yang ada, sama sih, pribadi juga. Apa yang ada di pikiran Bu Yuni ketika ingin memberikan sesuatu kebaikan sama orang lain, sampai orang dekat Bu Yuni berpikir itu namanya terlalu baik. Sudah tadi Bu Yuni jawab ya. Iya. Heeh. Memberi kesempatan. Ini nggak ada, Bu. Sudah, Bu. Oh, ini, ada. Menurut Bu Yuni, apa yang perlu didalami untuk bisa mengenal diri sendiri? Sebagai bekal seseorang mengenal dirinya Oke. sendiri. Untuk mengenal dirinya sendiri, dia perlu melakukan apa, begitu. Ya. Untuk mengenal dirinya sendiri, dia perlu melakukan apa? Mungkin yang pertama kali perlu dia lakukan itu adalah dengan eh, jujur dengan dirinya sendiri. Jujur dengan dirinya sendiri, tahu apa yang dia mau, dan contoh yang paling gampang itu adalah melakukan sesuatu as an act of love ke dirinya sendiri. Karena begitu dia mulai mencintai dirinya sendiri, maka dia akan mulai nih ya keluar. Oh ternyata ini tuh bukan yang saya suka. Ini tuh saya suka karena mama, misalnya seperti itu. Ini saya suka karena saya mau terlihat baik. Ini saya suka karena gitu kan. Ya. Eh, saya nggak bisa kasih jawabannya exact. Saya hanya bisa memberikan jawaban dari apa yang saya sudah jalani. Ya. Jadi kalau dulu saya itu mungkin ya dari cara kata-kata saya, tatanan bahasa saya itu saya sangat takut untuk menyakiti hati orang. Hmm. Jadi kayak misalnya ketemu orang yang ngomongnya tuh muter-muter gitu ya. Nah, terus ketika dipahami kenapa sih kok kenapa lu ngomongnya muter-muter? Ya kan takut nanti orang tersinggung gitu. Tapi pikir-pikir lagi, orang tersinggung kalau misalnya yang saya ngomongin benar-benar that's the truth dan dia tersinggung, berarti kan masalahnya bukan di saya. Terus kalau misalnya apa yang baik untuk saya gitu ya, ya tapi bukan artinya menjadi egois juga gitu kan. Tapi paling enggak ya mulai dengar dirinya sendiri. Karena selama ini ketika kita lahir ya, lahir bayi, bayi itu kan lahirnya nggak ada pakai baju kan. Ketika bayi itu dipakein baju dengan sendirinya kan sudah masuk pemahaman atau cara pandang orang terhadap hidup yang mereka expect, mereka harapkan kita untuk melakukan ya. Baik buruk gitu kan. Nah, ketika kita sekolah, kita belajar agama, kita belajar pelajaran ini kan semuanya itu kan sudah apa ya? Kalau boleh dibilang mah kayak kalau kita bentuknya segitiga, terus kita masuk ke sekolah, dibilangnya ini harus bulat atau harus segi empat. Nah, lama-lama kita lupa kalau kita itu bentuknya itu segitiga.
Nah, makanya saya bilang, kita itu perlu mengenal diri kita sendiri. Kenalnya itu dengan cara apa? Nah, ini mungkin bukan keilmuan yang eksak ya. Misalnya, contoh nih, ada human design salah satunya, ada tace, ada astrologi, dan sebagainya gitu. Itu dari apa yang saya pahami. Itu untuk mengenal diri sendiri. Paling enggak, oh mulai ada gak bayangan gitu. Oh ternyata saya seperti ini tuh wajar ya gitu. Ya, daripada belajarin apa atau apa apalah whatever zodiak atau apa gitu kan itu lebih ke cocokologi gitu. Jadi kalau ilmu mengenal diri sendiri pun sebenarnya ada. Tapi kalaupun kita belum mengenal keilmuan untuk mengenal diri, ya paling enggak mencoba jujur ke diri sendiri aja. Kalau udah ngejalanin terus nggak happy, ya kenapa nggak happy-nya? Terus yang bikin kamu happy apa? Nah itu, udah mulai pelan-pelan kenal diri sendiri. Nah, nyambung juga sih pertanyaan yang berikutnya, apa sebenarnya yang membuat orang tidak dapat mengenal dirinya atau malah jauh dari dirinya sendiri? Sebenarnya itu karena takut ditolak. Takut ditolak, takut nggak disayang, ya. Yang paling gampang contohnya itu peer pressure, ya tekanan dari teman-teman. Teman-teman sekeliling ngerokok, saya sendiri nggak ngerokok. Rasanya aneh. Kalau saya nggak ngerokok, saya nggak gaul. Nanti teman-teman nggak mau main sama saya. Teman-teman pakai celana belel, saya senangnya pakai ibu-ibu. Nggak nyambung. Ini sebenarnya kurang lebih seperti itu. Ya, peer pressure itu salah satunya. Hmm, Terus ya balik lagi ke luka saat masa kecil. Dia perlu untuk menjadi orang lain untuk atau bisa perlu menjadi sesuatu yang lain untuk bisa diterima. betul, Bu. Saya setuju. Nah, ini pertanyaan cadangan sebenarnya, Bu. Makanya lebih berisi ya sedikit. Em, Bu Yuni bisa nggak jelasin dahsyatnya kekuatan pikiran atau pikiran alam bawah sadar terutama dalam keseharian? Sebenarnya yang paling gampang, ya paling Hmm. gampang. Misalnya kan kayak kita punya jari, ya kita punya jari. Kita tuh bisa ngakalin pikiran kita. Misalnya kita begini, kita bilang jari saya yang telunjuk lebih panjang daripada yang manis. If you keep looking at it, nanti lama-lama bisa lebih panjang. Itu yang cara paling gampangnya aja gitu loh. Atau misalnya the power of kepepet, ya nggak bisa, bisa, akhirnya bisa. Hmm. Oh, itu Itu pakai kan alam bawah. sudah. Ya, ya kalau saya suka bilangnya the power of kepepet, karena kamu kepepet, akhirnya you put your mind into it, kamu kepikiran itu jadi pakai pikiran juga. Yang paling gampangnya aja kalau misalnya yang dalam-dalam susah ya mungkin banyak nanti nanti nanya sama ustadz aja yang nanya sama saya. Iya, iya. Oh iya, lanjut next. Bagaimana pikiran dukun yang biasa Bu Yuni pakai bekerja? Apakah kita semua bisa jadi dukun untuk diri sendiri? Kalau nggak, kata dukun itu sebenarnya artinya tuh orang pintar. Iya, Cuma kata dukun itu dikonotasikan menjadi mistis. iya, benar. Ya, Sepak. kalau saya karena saya itu orangnya ya seneng, saya nggak perlu dilihat orang pintar. Saya cukup menjadi bermanfaat untuk orang yang memang membutuhkan, yang ngomong sama saya, yang maksud sama saya bisa kasih tahu, dan saya merasa dibutuh, saya bisa bermanfaat, that's good enough for me. Tapi ketika saya bilang kayak itu kan kayak lebih buat apa ya? I don't know, lucu-lucuan aja kali ya, lucu-lucuan. Kalau kayak dulu saya pakai apa emoticon bok jamu gitu kan. Saya nggak pakai obat, saya pakai jamu. Saya bok jamu gitu ya. Kalau buat saya itu kata dukun itu aja sih yang semua orang bisa nggak bisa kok. Buktinya pegawai saya bilang banyak yang belajar sama Bu Yuni sekarang jualan produknya yang sama. Hmm, Atau misalnya belajarnya yang sama, atau misalnya punya akun yang kurang lebih sama gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, artinya saya sebagai guru itu sudah berhasil, berhasil mengimpartasikan ilmu saya.
Ya, kita Hmm. kalau misalnya kita merasa terintimidasi dengan progres orang, artinya ya kita mesti balik lagi ke diri kita sendiri. Ya, daripada terintimidasi, mendingan cari apa lagi yang masih bisa kita kita kembangkan untuk bisa lebih bermanfaat. Kan sebagus-bagusnya orang yang dimanfaatkan itu sebenarnya bagus loh. Artinya dia tuh punya manfaat. Daripada orang yang nggak dimanfaatin orang, artinya useless. Kalau Ya, kata kalau misalnya mainan apa film anak saya dulu ya, Thomas the Tank Engine, ya Thomas yang kereta api, Thomas the Tank Engine, dia bilang useless engine gets scrapped. Jadi kalau misalnya mesin udah tidak berguna, dibawa ke peleburan. Nah, so it's okay. Kita masih dimanfaatkan orang, ya good. Berarti artinya masih bermanfaat. paham, paham. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir kayaknya, Bu. Kedua dari Hmm. terakhir. Ya udah terakhir aja deh. Apa pesan dari semesta yang Ibu Yuni dapatkan menurut Bu Yuni setelah punya anak? Apa pesan semesta yang saya dapatkan dari sejak saya punya anak? Iya. Saya nggak bisa jawab secara verbatim, Hmm. tapi saya merasa dengan kehadirannya Tommy, dia itu bikin mamanya berubah, bikin mamanya belajar, dan kehadiran Tommy itu menjadi berkat untuk banyak anak. Kalau misalnya nggak ada Tommy, nggak akan ada Gaps Diet Indonesia. Mungkin ada akun lain ya, tapi nggak ada Gaps Diet Indonesia, nggak ada Sekolah Malika, ya nggak ada Healing for Yura, nggak ada si Yuni gitu loh. Yang koar-koar sharing tentang healing, tentang terapi, tentang apapun. Jadi mungkin ya itu salah satu tujuan kelahiran dia itu adalah untuk merubah saya, ya, menjadikan saya lebih eh, menjadi manfaat untuk lebih banyak keluarga. Iya, Bu, sudah pertanyaannya itu saja untuk hari ini. Kayaknya Bu Yuni Terima harus kasih. notes deh di undangannya, tidak untuk pertanyaan pribadi. Oh, it's okay. It's okay. Kan yang Ya. diundang kan teman-teman semua. Iya. Sebenarnya sebenarnya yang apa Uni perkara tanah itu sebenarnya juga ada yang pernah nanya. Oh ya? Pernah dia nanya. eh, Cuma apa eh, enggak itu papahnya punya gitu. Karena memang aku kan nggak ngegabungin gitu loh. Jadi Iya. sebenarnya nama Yura sendiri pun dari papa. Oh ya? Papaku Wah. dulu pernah bikin satu perusahaan untuk aku waktu aku baru lulus dan namanya itu PT Yura Mandiri. Alasannya apa? Biar si Yuni mandiri. Tapi tetap aja kagak mandiri-mandiri. Sekarang udah mandiri. Terus nama Yura itu dipakai lagi sama Pak Daniel. Hah? Kenapa? Jadi Pak Daniel nama Yura itu dipakai ketika bikin lotion. Udah pakai Iya, Yura aja katanya gitu. Terus kemarin iya. pas lagi cari ide ini apa ya gitu kan tadinya God and Mind kok kayaknya kepanjangan kok ribet amat sih. Ah udahlah. Tadinya mau pakai Yura, Healing with Yura. Kok kayaknya narsis ya gitu. Tapi yang aku bilang kemarin sama sama ibu gitu. Jadi kayak eh, saya itu cuma kayak ngerasa ya sudah kalau dibilang pede nggak? Enggak. Tapi ya Hmm. somehow ya kalau boleh dibilang ya kayak dipersiapkannya sama semesta. Udah, jalanin aja gitu. Dengan Hmm. sendirinya nyaman dengan nama Healing with Yura. Hmm. Jadi nanti pelan-pelan juga Bu Rina akan menemukan jalan cara yang selaras untuk kamu. Hmm. Cara kalau menurut saya sih kalau misalnya cari duit sebenarnya kamu udah nyaman dengan jadi business woman kosmetik, Hmm. ya kan? Ya Iya. kalau misalnya itu kan dari duitnya. Kalau Iya. misalnya dari passionnya, sharingnya, belajarnya, ya udahlah, bukan lagi kan nggak mesti sama nggak apa. Hmm. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya.
Iya. Terima kasih banyak. Kalau boleh nanti PDF-nya Ibu pakai pad itu aja diisi, dikirim ke saya. Atau enggak Ibu print satu lembar yang terakhir tanda tangan. Buat aku simpen aja sih. Oh iya, iya nanti saya iya. Oke. Sip. Mm. Dah. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi satu Bu. Apa? Jadi em, kalau kan kemarin saya sadarin tuh ternyata Putra itu kayak kopian dari saya yang tidak tertreat kan waktu kecil gitu dan akhirnya saya nge-treat Putra seperti saya ingin diperlakukan waktu kecil gitu kan. Kalau Bu Yuni sendiri bagaimana kalau ke Tommy? Yes. Apa yes? Masih yes. Yes. Papa saya tuh super galak. Mm-mm. Mama saya juga nggak kalah galak. Kalau misalnya kita bicara tentang kebebasan berpendapat di rumah tuh nggak ada. Ya. Mm. Eh, Mm. Kebanyakan pokoknya bos ngomong begini kita jalanin gitu. Nah, saya pernah dikomplain cara didik saya itu terlalu demokratis ke Tommy. Dan ya terlalu Oh, demokratis. Saya pernah dikomplain. Jadi kan memang kita kan istilahnya bertolak belakang gitu kan karena kita nggak suka dikekang, akhirnya sekarang kita kasih kebebasan. Nah, ya. ketika saya dapat komplainan, kamu tuh terlalu demokratis dalam mendidik anak katanya gitu. Dan saya review, saya dapat itu saya review. Ya juga ya. Oke begini begini begini. Akhirnya saya eh, saya lupa bagaimana, tapi saya dapat satu insight adalah anak itu butuh disiplin. Ya. Anak itu butuh Mm. disiplin, Mm. tapi tidak perlu jadi diktator juga. Mm. Ya, jadi ya tarik ulur kayak layangan gitu. Mm. Jadi ya seperti itu sih. Jadi kita eh, ya kepahitannya kita biasanya itu kita cari yang contradicting gitu loh ya. Dulu kelaparan, sekarang kekenyangan gitu kan. Dulu susah, sekarang gue ada duit, suka-suka foya-foya itu bisa kayak gitu. Dulu terlalu dikekang gitu kan. Mm. Sekarang saya ya udah gitu. Bahkan saya pernah kena komplain sama mama saya ketika saya bilang saya ngajarin Tommy itu naik LRT. Heeh. Aduh, nanti anaknya gimana? Bahaya, bla 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 gitu kan. Nah, tapi kalau saya prinsipnya enggak. Ya udah, aku longgarin talinya gitu ya sampai semana yang saya nyaman gitu kan. Ya seperti itu. Mm. Ya memang memang ya kita ini kan produk dari apa yang pernah terjadi ke kita. So that one is very normal. Ya, iya. Tapi saya bisa sih merasakan kebaikan bapaknya Bu Yuni sama Bu Yuni. Cuma mungkin caranya berbeda dan kita tangkapnya berbeda waktu kecil. Iya, Ya. Papa iya. saya galak, galak banget, galak banget. Bu Yuni emang anak tidak ya, bukan anak satu-satu ya. Ada saudara Saya ya. anak kedua. Saya dua bersaudara. Saya sama adik. Hmm. Saya sama adik. Adik saya juga sama, sama-sama Apa? keras juga. Oh, Adik saya di keuangan. Dia dia VP di Schroders yang tempat kantor investasi. Ibu Ibu Rina tahu, misalnya kayak ada Bahanasuk Sekuritas, ada ya, ah tahu. adik saya di salah satu kantor yang dari UK namanya Schroders. Oh, ya, 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 SCHOE whatever yang spellingnya susah itu. ya, 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 ya. ya. Pernah terlintas. Iya, Hmm. dia dia makanya satu keluarga itu nggak ada yang memahami si Yuni ini apa sih gitu kan. Apa sih lo kerjaannya gitu? Yang dia tahu kerjaannya itu yang ngurusin anak autis gitu. Hmm. Dulu waktu awal-awal mau ngejalanin ini juga mereka banyak yang bilang gini, gak usah ngurusin anak orang, ngurusin anakmu sendiri. Saya Hmm. bilang justru dengan bantu ngurusin anak orang, saya dapat kekuatan untuk ngurusin anak saya. Ah. Hmm. Kalau misalnya enggak, apa ya? Kita rasanya kan ngelihatnya itu kan yang anaknya yang dalam tanda kutip normal gitu ya. Ya, Akhirnya kita jadi stres sendiri gitu. ya, Tapi ya, ya. setelah, oh ternyata begini loh gitu kan. Oh ya begini. Oh ya setiap anak itu beda. Setiap anak itu unik. Akhirnya dari situ dapet dapet apa ya semangat sendiri untuk cari jalan. Jadi kalau misalnya kayak sekarang yang saya lakukan, oh dia nggak ini tapi dia suka gini.
Saya punya prinsip gini ya, kalau anak nggak ngerti apa yang mau kita ajarin, mungkin bukan salah anaknya, tapi cara kita ngajarnya itu salah. Jadi kita Iya. yang mesti ngajar itu dengan cara yang bisa dia pahami. Mhm. Iya. Tapi iya betul Bu sih. Saya jadi ingat ini Bu, kalau misalnya memang harus berkecimpung di dunia itu supaya bisa melihat, wah ternyata banyak yang sama seperti saya gitu. Karena kayak misalnya ambil spesialis, pasti kalau sudah jadi spesialis penyakitnya ya itu aja. Nggak bakal melihat spesialis yang lain. Iya sih. Iya betul. Iya. Sebenarnya kalau buat saya, Bu Rina itu terlalu sayang untuk ambil gaps. Mm-mm. Ya, kalau saya jadi Bu Rina, saya akan ambil FM, Functional Medicine. Apa Bu? Functional Medicine, Apa Bu? FM, Functional Medicine. Oh, functional medicine. Iya, nanti tak Iya, pikir lagi. iya. Karena apa? Bu Rina, saya yakin kalau Bu Rina ambil Functional Medicine, Bu Rina akan jauh lebih pinter daripada si dokter labu siam. Nah, labu siam. Itu si dokter labu siam itu yang selalu orang dikasih suruh makan labu siam. Nggak tahu Ya, yang mana, bukan sosmed. Oh iya, ada lah itu dokter labu siam itu. Ya, yang function. yang 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 jualan banyak sekali suplemen-suplemen itu. Ada satu Ya, lagi ya siapa juga ya. Nah, jadi kenapa? Karena Bu Rina itu udah ngerti psikis. Mereka enggak. apa? Ngerti psikis. Oh iya. Oh Iya. iya, iya, iya. Mari. Ya, baik. Iya. Daripada ambil gas, kayaknya harganya kurang lebih sama deh. Enggak, lebih mahalan FM sih. FM kayaknya berapa? 2 tahun ya masalah ya. 1,5 tahun apa 2 tahun gitu. Hmm. Waktu itu aku mau mau ambil situ tapi nggak boleh karena dia memang perlu medical doctor. Oh. Makanya aku ambil TCM sebagai gantinya. Hmm. Iya, 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 benar. PCM ya. Functional medicine. Oke. Baik, Bu. Nanti, iya. Doakan, gitulah. Semoga dimudahkan. Iya, amin. Sip. Amin. Terima Ya, kasih banyak Bu Rina atas kasih banyak. bantuannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat. Amin. Makasih banyak Bu Yuni untuk waktunya. Sama-sama Dengan juga. yang aneh ini, yang abstrak. Ya Allah. Ya sudahlah. Iya. Oke, sip. Pamit ya. Ya, Ya. makasih banyak. Assalamualaikum, selamat siang, dadah.